Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 411 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu undangan paling indah dari Yesus kepada setiap pribadi. Di bagian awal kitab Wahyu, Yesus berbicara kepada jemaat di Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku, yang merasa dirinya kaya tetapi sebenarnya miskin rohani. Namun Yesus tidak menutup pintu, ia mengetuk. Mari kita lihat apa yang disampaikan dalam firman kita pada hari ini. Yang pertama di situ tertulis, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu bisa kita artikan sebagai inisiatif Allah yang rendah hati. Perhatikan posisi Yesus. Ia berdiri di luar dan mengetuk. Sebagai raja di atas segala raja, ia memiliki hak untuk mendobrak pintu, memerintahkan kita membuka pintu atau menghukum kita karena tidak membuka pintu. Tetapi ia tidak melakukan itu. Ia memilih untuk berdiri di luar, mengetuk dengan lembut dan menunggu. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang tidak memaksa. Ia memberi kita kebebasan untuk memilih. Ia tidak akan menerobos masuk tanpa izin. Ia menghormati setiap keputusan kita. Sungguh luar biasa. Allah yang Maha Kuasa merendahkan dirinya untuk mengetuk pintu hati kita dan menanti jawaban dari kita. Yang kedua di situ adalah tertulis, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Arti ini bisa kita lihat sebagai tanggung jawab kita untuk membuka. Yesus mengetuk, tetapi ia tidak membuka pintu sendiri. Ia menunggu kita mendengar dan membuka. Kata mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara, tetapi memperhatikan, merespon, dan membuka adalah tindakan kehendak yang sadar. Artinya, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan tidak otomatis. Kita harus merespon. Banyak orang mendengar suara Tuhan melalui firman, khotbah di minggu atau di pertanyaan atau keadaan apapun, tetapi tidak membukakan pintu. Mereka membiarkan Tuhan berdiri di luar. Hari ini, Yesus masih mengetuk. Apakah kita akan membuka pintu untuk supaya dia masuk ke dalam hati kita? Yang ketiga adalah, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ini bisa diartikan sebagai sebuah persekutuan yang intim. Setelah pintu dibuka, Yesus berjanji, aku akan masuk dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dalam budaya timur, makan bersama adalah simbol persekutuan yang akrab, setara, dan penuh kepercayaan. Bukan sekedar tuan dan hamba, tetapi sahabat karib. Yesus tidak datang hanya untuk memberi perintah atau menilai. Ia datang untuk bersekutu. Ia ingin duduk bersama dengan kita, mendengar keluhan kita, berbagi sukacita, dan mengisi kekosongan kita. Ia ingin hubungan, bukan ritual. Inilah inti dari kekristenan, bukan sekedar agama, tetapi persekutuan dengan pribadi yang hidup. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ada sebuah ilustrasi
di mana ada seorang ayah yang sudah pergi lama merantau, akhirnya pulang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu rumahnya. Ia bisa saja masuk dengan kuncinya sendiri, tetapi ia memilih mengetuk. Ia ingin anak-anaknya yang membukakan pintu, berlari memeluknya dan berkata, "Ayah, aku rindu." Jika anak-anaknya sibuk menonton TV atau bermain handphone dan tidak mengubris ketukan itu, sang ayah akan sedih. Tetapi jika mereka mendengar, berlari, dan membuka pintu, terjadilah pelukan yang hangat, tawa dan canda yang riang, dan tentunya jamuan makan bersama. Yesus adalah ayah yang merindukanmu. Ia sedang berdiri di depan pintu. Sudah lama ia mengetuk. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah membukakan pintu untuknya? Ayat renungan kita pada hari ini memanggil kita untuk mendengarkan suaranya. Bukalah pintu hati kita untuk menerimanya. Dan yang terakhir adalah nikmati persekutuan dengannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kami waktu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mendengar, merespon, dan tentunya membuka pintu untuk kehadiran-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dimulai dengan aktivitas kami pagi ini ya Bapa. Kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.